Oke, halo teman-teman, kembali lagi di Om Hekintos. Di kesempatan kali ini kita akan eh, memberikan tutorial cara menginstal graphic card RX 550 Power Color atau mungkin sejenisnya atau merek-merek lain menggunakan SSDT patch ya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman kita yang masih bingung cara untuk menginjeksi sebuah grafik. Kalian bisa tontonin video ini sampai selesai ya, karena ini ilmu ya teman-teman ya, ilmu ya. Jadi teman-teman harus lihatin tutorial ini sampai selesai. Ini tanpa di skip, tanpa di cut ya videonya ya. Jadi tontonin. Nah, di sini kita bisa lihat grafik kita di sini di tag power up GPU Z. Nah, di sini kita memakai Radeon RX 550 Lexa ya. Kalian bisa tandai ini Lexa ya. Kalau Buffin nggak perlu diinjek, dia udah auto natif di macOS ya teman-teman ya. Jadi di sini kita sudah dapat tipenya RX 550, GPU-nya Lexa. Nah, di sini device ID-nya adalah 0010026999F. Nah, ini vendornya punya Power Color. Nah, kalian sudah lihat speknya ini. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke Hackintosh atau macOS kita ya. Kita shutdown dulu. Jangan pernah restart kalau mau masuk ke beda OS ya. Kita harus shutdown. Setelah PC mati, kalian bisa nyalakan lagi. Kita nyalakan, kita masuk ke macOS dengan config yang standar ya, tanpa kita injeksi melalui device property atau melalui SSDT patch ya teman-teman ya. Tontonin video ini sampai selesai karena mungkin banyak teman-teman yang masih bingung cara menginjeksi graphic card RX 550 jenis Lexa ya teman-teman ya. Nah, ini kita masuk saja ke macOS atau Hackintosh. Nah, di sini kita masih menggunakan settingan standar ya, tanpa kita injeksi di SSDT-nya ya. Mungkin loadingnya lumayan lama karena grafiknya kan masih belum native di macOS ya untuk Lexa. Nah, di sini kalian bisa lihat warna login screen-nya ini, di login password-nya dia abu-abu atau tidak transparan ya. Ini menandakan kalau graphic card kita tidak berjalan ya, atau mungkin terbaca berapa MB gitu ya. Nah, kita masuk saja. Ini kita memakai macOS Sonoma. Oh ya, buat teman-teman yang masih menggunakan Sonoma dan banyak bugnya, turunin aja teman-teman ya. Saya juga mau turunin karena Sonoma ini lumayan agak repot ya teman-teman ya untuk saat ini ya. Nah, di sini kalian bisa cek teman-teman ya di bagian Apple-nya, dan dia terlihat putih ini untuk Sonoma. Saya juga kurang tahu kenapa dia putih, nggak munculin si wallpaper atau background image-nya ya. Nah, di sini kalian bisa lihat graphic card kita adalah 7 MB ya. 7 MB ya teman-teman ya. Oke, nggak perlu lama-lama, kita mulai saja ya teman, karena videonya ini akan saya buat sangat singkat dan tidak lama-lama ya. Seperti biasa saya menggunakan, sorry ini terlalu cepat, open core configuration untuk mau mounting EV kita. Nah, di sini kita menggunakan boot ke flash disk. Kita akan edit boot EV-nya yang di flash disk. Oke, di sini kita open saja. Nah, saya sudah siapkan untuk teman-teman pelajari ya. Jadi di sini kita punya SSDT yang harus kalian injeksikan ke dalam config ya. Maaf. Ke dalam SSDT yang kalian masukkan ke ACPI config please ya teman-teman ya. Nah, ini tadi kita open yang untuk RX 550 ya ini ya. Lalu kita kopikan
SSDT yang saya sudah bikin ini. Ya mungkin beda-beda ya, saya nggak bilang ini sama, tapi kalian bisa praktekkan ini. Kalau saya memakai model patch SSDT yang seperti ini ya. Sorry, ini agak lambat karena saya bisa melihat ininya monitornya cuma dari mirroring ke PC satunya ya, jadi ya agak lambat ya, sorry. Nah, ini kita ambil address kita ya. Ini macam-macam ya caranya lihatnya ya teman-teman ya. Untuk kenapa dia yang saya ambil adalah ini, karena address kita kalau kita buka hacking tool ya teman-teman ya. Kita buka hacking tool saja teman-teman. Kita buka hacking tool bagian PCIe ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini ada namanya Lexa Radeon ini. Kalian bisa cek di sini. Nah, di sini PCI 0 PEG 0 GFX 0 ya. Jadi dia addressnya ada di sini ya. Addressnya ada di sini. Addressnya ada di PEG 0 GFX 0 ya, bener ya. Nah, makanya saya berikan scope-nya di PEG 0 dan GFX 0 ya. Sorry. Itu tadi bener nggak ya kopinya? Oh ya, kurang. Udah bener sih. Soalnya di sini kecil banget teman-teman. Kalian bisa contoh ini ya. Nah, ini patch yang saya pakai untuk mengaktifkan grafik RX 550 Lexa. Setelah kalian nanti bisa contoh ini ya. Ntar saya copy dulu. Saya tinggal copy aja sih. Kalau ini karena saya udah bikin, nggak satu-satu ya. Kalian bisa buka directory ACPI teman-teman ya, SSDT-nya. Kalian bisa praktekkan ini. Saya naruhnya bebas sih, mau ditaruh di bawah, di atas dia bebas ya teman-teman ya. Nah, di sini harusnya di bawahnya sini, cuma nggak apa-apa. Addressnya nanti dia nyambung sendiri karena namanya sudah terdeteksi di SSDT teman-teman masing-masing ya. Tergantung address. Nah, ini sudah saya copy, ini saya close. Ya, cara ini lumayan ribet ya teman-teman ya. Kalau bagi pemula kebanyakan pasti bingung kenapa ditaruh di situ ya, kenapa harus pakai SSDT ya. Karena saya lebih menyukai SSDT ya teman-teman, karena SSDT itu lebih simple menurut saya. Nggak ribet kayak di config di device property, di config please ya teman-teman ya. Nah, di sini kita sudah taruh kan PEG 0. PEGP-nya kita kosongin atau kita matikan pakai command STA ya teman-teman ya, jangan lupa. Nah, terus device-nya kita kasih di GFX 0, tadi kan GFX 0 ya. Nah, seperti ini. Ini native-nya di macOS tuh biasanya dia tuh GFX 0 ya, atau GFX 0. Nah, untuk dari Windows-nya biasanya kebaca natifnya itu ada di PEG 0 PEGP. Kalian bisa cek di device property ya teman-teman ya. Device manager kalian cek di detail hardware ID, terus BIOS name kalian bisa cek, pasti dia biasanya di PEG 0 PEGP atau PEG 1 PEGP atau PEG 2 PEGP. Pokoknya belakangnya untuk series Polaris ini pasti dia belakangnya PEGP ya teman-teman ya. Ada yang PEG 0 juga, ada yang banyak sih PEG 1, macam-macam sih teman-teman. Nah, di sini kalian bisa contoh ini. Untuk injeksinya kita pakai DSM ya, karena nanti untuk menginjek ke IO rack-nya dia ya. Nah, di sini kalian bisa contoh, saya tungguin, kalian bisa jiplak ini ya teman-teman ya. Atau kalian bisa pause screenshot. Nah, apa yang membedakan ya ini ya? Yang membedakan adalah ini teman-teman, device ID. Mana device ID ya? Nah, ini ya. Kita rename ke 67FF ya. Ini untuk series Lexa ke Bavin ya. Dan untuk RAT codec ini sebenarnya nggak dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah no GFX spoof. Untuk RAT codec ini kalian bisa pasangkan di boot argumen ya. Jangan lupa untuk pasangkan di boot argumen ya. Karena kalau tidak dipasangkan di boot argumen nanti dia tidak
mau mendetek ya. Nah, yang terutama kedua adalah ini ya, no GFX spoof. Jadi ini fungsinya untuk menghalangi Apple rename atau spoof si grafik teman-teman ya. Percuma kita udah injek tapi Apple nge-spoof ulang gitu, jadi nanti tetap nggak bakal kebaca grafiknya. Nah, ini difungsikan untuk menghalangi Apple untuk spoof secara natif grafik teman-teman gitu. Nah, sudah seperti ini kita save teman-teman ya. Udah kalian punya di dalam PCI teman-teman, kalian punya FX 0 dan GFX 0. Ini bisa dirubah sih, ini bisa dirubah tergantung keinginan teman-teman. Cuma kalau ini saya bikin GFX 0 aja standarnya atau native-nya. Kita langsung save aja yang bagian ini. Nah, untuk yang ini nggak dipakai ya teman-teman ya. Untuk yang RX 550 nya AML ini nggak dipakai karena di config place saya yang saya add kan adalah ya hack.id.aml ini ya. Nah, terus tambahkan lagi nvram ya teman-teman ya. Untuk nvram-nya teman-teman bisa pakai tambahkan HDP mode V969 ini untuk menghalangi si Apple mengecek mainboard ya, board ID ya teman-teman ya. Terus jangan lupa kasih red codec ini penting. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Kalau tanpa red codec kalian nggak bakal mau masuk pasti, atau bisa masuk cuma akselerasinya nggak jalan. Oke, kita save. Setelah kita save, kita jangan lupa reboot ya teman-teman. Mari kita reboot. Ini tanpa di skip ya teman-teman ya. Duh, sorry. Kita reboot aja daripada shutdown. Reboot. Start. Nah, kita reboot. Ini tanpa di skip ya, pokoknya tanpa di cut, kalian harus tontonin sampai selesai. Nah, sudah di reboot, kita masuk lagi ke Mac ya. Masuk lagi ke Mac. Apakah grafik kita jalan? Saya jamin jalan karena itu udah saya praktekin di beberapa device. Ya, kalian bisa lihat grafiknya bekerja dengan baik ya teman-teman ya. Kita coba login lagi. Kita cek apakah berfungsi. Loginnya lumayan agak lama karena SSD-nya hampir penuh. Oke. Setelah login kita cek di about this Mac-nya. Nah, di sini sudah terbaca 4 GB ya, nggak seperti tadi ya. 4 GB. Memorinya 8 GB, ini nggak penting. Nah, sudah seperti ini. Kita cek di bagian hacking tool ya. Hacking tool jangan lupa. Nah, di sini kita lihat full supported ya untuk VDA decodernya. Kalian bisa cek juga di bagian video proc converter, harusnya dia untuk akselerasi grafisnya juga jalan. Kita lihat di sini Nvidia, Intel, or AMD-nya. Kita cek di sini hardware akselerasi H264-nya aktif, HEVC atau H265-nya juga aktif. Kita coba reload ulang. Apakah benar masih jalan H264-nya? Nah, seperti ini. Ini juga.
Oke, masih jalan semua ya teman-teman ya. Jadi untuk VGA sekentang ini ya. Jadi VGA ini kan kentang ya. Kalau dibilang harganya murah banget daripada seri-seri lain. Tapi dia masih oke. Masih bisa ngejalanin si H264 dan H265-nya ya. Oke, sekarang kita tes lagi di bagian Blackmagic Raw Speed-nya ya. Nah, di sini kita bisa cek untuk FPS-nya ya, teman-teman ya. Kita bisa cek FPS-nya di sini. Kita dapat 59 fps di RAW 12:1, 164 fps di masih sama 12:1. RAW 81-nya dia hampir sama sih ya teman-teman ya, cuma di sini dia support 4K 30 fps maksimalnya ya, nggak bisa 60 kayaknya. Kalau di resolusi 2000-an dia bisa 50 fps CPU-nya. metalnya sampai 4000 ya, 4000 pixel ya, 4000 pixel dia bisa 30 fps. Di 2000-nya dia bisa 60 fps ya. Nah, 59 fps, 164 fps untuk rendering 4K metalnya. Kalau untuk CPU-nya masih rendah ya, karena CPU-nya masih Intel HD ya teman-teman ya. Oke. Jadi di sini aman sih untuk RX 550, RX 550 4GB. Nah, ini masih mending ya daripada teman-teman itu beli yang seri SP ya untuk VGA-nya ya. Misal 580 SP kayak gitu-gitu tuh saya nggak rekomendasi, karena arsitekturnya mungkin beda, patch clocknya mungkin beda. Nah, itu jangan beli, mending kalian beli yang natif-natif aja dah teman-teman ya, jangan yang harus diinjek gitu. Kecuali memang budget kalian low, kalian bisa beli ini 550. Ini budgetnya sangat low banget ya teman-teman, tanpa diapa-apain. Dia tinggal di spoof aja graphic cardnya, untuk Lexa ke buffin udah jalan ya teman-teman. Oke, jadi gini aja videonya teman-teman ya. Gini aja teman-teman. Kalian bisa tutorial ini kalian bisa praktekin sendiri. Nah, seperti ini. Ini grafik 550-nya sudah kita injeksi tadi. Kalau kalian injeksi nanti bakal muncul di PCI ini. Kalau nggak diinjek memang nggak muncul ya teman-teman. Nah, di sini kenapa IMEI controllernya no? Karena saya nggak aktifin eGPU-nya teman-teman ya. Kita disable eGPU-nya karena saya nggak butuh eGPU-nya untuk device ini. Saya pakai iMac juga ya, saya pakai Mac Pro juga SMBIOS-nya, jadi nggak perlu. Kalau kalian pakai iMac 19, iMac 19, 18, 17 kayak gitu-gitu tuh dia butuh eGPU untuk computing grafiknya ya. Jadi segini aja videonya teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalian bisa praktekin tutorial ini. Jangan lupa di subscribe channel ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.